warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilma Yasin. Saya dari jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi PPKN. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pahlawan revolusi Indonesia, yakni para tokoh yang menjadi korban dalam peristiwa gerakan 30 September. Di sini, kita akan mengenang jasa-jasa mereka dalam mempertahankan ideologi Pancasila dan kesatuan bangsa. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peristiwa tersebut dan juga relevansi nilai-nilai kepahlawanan bagi generasi mendatang. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenal lebih dekat para pahlawan revolusi. Yang pertama ada Jenderal Ahmad Yani. Beliau merupakan Panglima Angkatan Darat yang gigih dan dikenal karena ketegasannya dalam menentang ideologi komunis. Berikutnya ada Letnan Jenderal R. Suprapto. Beliau merupakan tokoh militer yang memiliki peran penting dalam berbagai operasi penumpasan pemberontakan. Dan yang berikutnya adalah Letnan Jenderal M.T. Haryono. Beliau merupakan seorang perwira yang cerdas dan memiliki kemampuan diplomasi yang baik serta berperan dalam bidang intelijen. Nah, para pahlawan revolusi adalah tokoh-tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Mereka memiliki jabatan strategis dan peran sentral dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara pada masa itu. Nah, pengorbanan mereka menjadi simbol keberanian dan kesetiaan terhadap Pancasila. Materi selanjutnya yaitu kronologi secara singkat peristiwa G30S PKI. Pada malam tanggal 30 September 1965, sekelompok pasukan di bawah Letkol Untung menculik dan membunuh 6 jenderal TNI Angkatan Darat serta seorang perwira. Lalu mereka membuang jasad korban ke dalam lubang buaya. Kemudian mereka mengumumkan Dewan Revolusi melalui RRI Jakarta. Namun, upaya ini segera ditumpas oleh Majen Soeharto. Dan pada tanggal 2 Oktober, pasukan TNI mendapatkan kembali kendali dan menemukan jenazah para korban. Pemerintah menyalahkan PKI karena berakhir pada penumpasan besar-besaran. Peristiwa ini melibatkan kekuasaan Soekarno dan membuka jalan bagi Soeharto untuk naik ke tumpuk kepemimpinan melalui Super Semar 1966. Nah, materi selanjutnya yaitu dampak dan respon mengenai penumpasan gerakan 30 September dan transisi kekuasaan. Nah, yang pertama yaitu mengenai penumpasan gerakan 30 September. Soeharto memainkan peran penting dalam penumpasan gerakan 30 September. Dengan keberanian dan ketegasannya, ia berhasil memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Yang berikutnya yaitu mengenai pembubaran PKI. Setelah penumpasan gerakan 30 September, PKI dan organisasi-organisasi yang terkait dibubarkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran ideologi komunis yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Yang berikutnya yaitu transisi kekuasaan. Terjadi transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Transisi ini menandai babak baru dalam sejarah Indonesia. Nah, pemerintah menetapkan Hari Kesaktian Pancasila sebagai hari peringatan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September dan menegaskan kembali komitmen bangsa terhadap Pancasila sebagai ideologi. Nah, materi yang selanjutnya yaitu jasa dan pengorbanan pahlawan revolusi. Yang pertama adalah mempertahankan Pancasila. Para pahlawan gugur dalam upaya mempertahankan ideologi Pancasila dari ancaman komunisme. Kesetiaan mereka terhadap Pancasila menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Berikutnya dalam pengorbanan nyawa. Mereka rela mengorbankan nyawa demi menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI. Pengorbanan ini adalah bukti cinta mereka terhadap tanah air. Berikutnya, gelar pahlawan revolusi. Pemerintah memberikan penghargaan tertinggi kepada mereka dengan menetapkan sebagai pahlawan revolusi atas jasa-jasa dan pengorbanan mereka. Nah, jasa para pahlawan revolusi sangat besar dalam menjaga ideologi negara dan keutuhan bangsa.
Pengorbanan mereka menjadi teladan bagi seluruh rakyat Indonesia. TNI dan elemen masyarakat bersatu padu dalam menumpas G30S PKI demi menyelamatkan negara dari kehancuran. Nah, materi yang selanjutnya yaitu penghargaan dan pengakuan terhadap gelar pahlawan revolusi. Nah, yang pertama yaitu mengenai pahlawan revolusi. Pemerintah Indonesia menetapkan gelar pahlawan revolusi sebagai penghargaan tertinggi bagi para tokoh yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas jasa dan pengorbanan mereka. Dan yang kedua yaitu mengenai makna simbolis. Penghargaan ini memiliki makna simbolis yang sangat penting. Gelar pahlawan revolusi menjadi pengingat bagi seluruh bangsa akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan serta mempertahankan ideologi Pancasila. Dan yang ketiga yaitu mengenai Monumen Pancasila Sakti. Nah, Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya menjadi tempat penghargaan bagi para pahlawan revolusi. Setiap tahun, peringatan diadakan di tempat ini untuk mengenang jasa dan pengorbanan mereka. Peringatan tahunan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan nilai-nilai perjuangan para pahlawan dan menginspirasi generasi penerus untuk terus berjuang demi kemajuan bangsa. Nah, dan materi yang terakhir yaitu relevansi nilai-nilai kepahlawanan di masa kini. Yang pertama ada nasionalisme, yaitu cinta tanah air dan bangsa harus terus dipupuk dalam diri setiap warga negara. Yang kedua yaitu patriotisme, yakni semangat rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara harus terus menjadi landasan dalam bertindak. Dan yang ketiga, rela berkorban, yakni nilai-nilai kepahlawanan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengisi kemerdekaan. Nah, kita harus senantiasa mengenang jasa para pahlawan revolusi dan meneladani semangat perjuangan mereka dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai kepahlawanan seperti nasionalisme, patriotisme, dan rela berkorban sangat relevan bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan di masa kini. Nah, mari kita jadikan semangat para pahlawan sebagai inspirasi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.